Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang saya sayangi, ketemu lagi sama Bu Mundrika materi seni budaya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat bertemu kembali dalam materi daring mata pelajaran seni budaya. Marilah pertemuan pagi hari ini kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang nanti Ibu Mun sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Amin. Al-Fatihah. Terima kasih. Mari kita mulai materi tatap muka yang kedua, yaitu tentang seni patung. Ini nanti penyampaiannya Bu Mun hanya sebentar. Diingat-ingat, nanti tugasnya membuat patung dari sabun. Dibuat apa? Nanti dijelaskan. Nggih. Makanya kita buka LKS-nya halaman 11 mengenai seni patung. Kamu tahu sendiri toh, patung, sudah pernah lihat patung? Pengertiannya adalah termasuk benda 3 dimensi. Kalian sudah kenal pelajaran di kelas 7, kelas 8. 3 dimensi itu apa? Karya seni rupa yang mempunyai ukuran panjang, lebar, volume atau ketebalan dan bisa dilihat dari beberapa arah. Itu yang namanya seni patung. Ya. Kemudian di situ macam-macam dari seni patung ada 6. 1. Patung religi yang fungsinya sebagai sarana beribadah. Contoh di daerah mana? Bali. Bali di situ kan ada beberapa patung dan digunakan sebagai tempat pemujaan. Itu namanya patung berfungsi sebagai religi. Nomor 2, patung monumen. Monumen itu fungsinya apa? Peringatan peristiwa bersejarah. Contoh patung di daerah mana itu? Yang ada lubang buayanya itu loh, beberapa patung-patung berjejer para pahlawan dulu pada saat ada peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Di situ kan ada beberapa banyak patung revolusi. Itu adalah contoh patung monumen. Kemudian patung arsitek. Arsitek itu biasanya fungsinya memiliki nilai estetis. Estetis itu apa? Keindahan. Kemudian patung dekorasi. Patung dekorasi sebagai hiasan. Contoh misalkan kalau ada pesta pernikahan, di situ ada dikasih souvenir patung, kemudian dikasih gambar-gambar yang fungsinya hanya sebagai dekorasi. Kemudian patung seni fungsinya untuk keindahan, dan yang terakhir patung kerajinan. Kerajinan ini mempunyai kegunaan yaitu untuk dijual dan menghasilkan uang ataupun apa namanya, yes, pokoknya seperti itulah, dapat uang yang membuat juga senang. Itu namanya patung kerajinan. Paham nggih nang nduk nggih? Di halaman 11 sudah ada semua, kalian bisa buka. Kemudian nomor 2, bentuk dan jenis patung. Di situ ada 4. Patung dilihat dari cara pembuatannya. Contohnya ning kono arca dan relief. Arca sudah tahu ya. Relief itu apa? Relief itu patung yang ada di gambar-gambar candi. Kita tahu ning gone Borobudur pura, ning gone Prambanan pura. Lah di situ kan ada patungnya. Lah patung-patung yang ada di candi itu namanya patung jenis relief. Tahu piknik pora, nek tahu mesti reti, nek ora tahu ya ora reti. Ora usah dibayangno diparani. Ya,
Nang Nduk ya. Kemudian nomor 2, patung dilihat dari fungsinya. Patung monumen, patung sebagai lambang pemujaan, patung miniatur. Miniatur ya apa? Patung yang ukurannya kecil, cilik-cilik. Yang keempat, patung dekorasi. C, jenis patung dilihat dari posisinya. 1, patung freestanding, berdiri tegak. Tegak ku piye? Ya tegak. Zonde itu berada, patungnya jenisnya utuh. Kemudian bos setengah badan, patung torso, patung yang dibuat bagian-bagian tertentu saja. Yang keempat, jenis patung dilihat dari bentuknya ada 3, relief, patung 3 dimensi, dan patung kinetis. Masuk ke dalam bahan dan alat dalam berkarya membuat seni patung. Alat-alatnya tergantung dari jenis patung yang akan dibuat. Contoh di situ patung dari batu, alatnya jelas, pahat, baja. Patung cetak dari bahan logam, alatnya kompor pengecor atau alat cetak. Patung pahat, alatnya martil. Patung berbahan semen, alatnya pisau. Kemudian patung berbahan tanah liat, ini alatnya menggunakan sudip. Kemudian bahan-bahan dari patung bisa menggunakan bahan keras, bahan sedang, dan bahan lunak. Bahan keras contohnya apa? Berupa kayu. Kayunya jenisnya kayu yang keras, contohnya kayu jati, kayu sono keling, dan kayu ulin. Nek bahan kerasnya dari bahan batu, itu contohnya adalah batu padas atau batu granit. Kemudian yang B, bahan sedang. Yang namanya sedang ya tidak terlalu lunak, tidak terlalu keras. Contohnya kayu waru, kayu randu, kayu sengon, dan kayu maoni. Itu termasuk sedang. Yang C, yang ketiga, bahan lunak. Lunak di sini berarti empuk dan lentur. Contohnya adalah bahan lilin atau plastisin. Masuk teknik berkarya seni patung. Ada teknik cor. Cor itu apa? Cetakan. Yang B, teknik assembling. Assembling itu apa? Merakit atau apa jenenge? Ngeracik, merakit pokoknya. Ditata satu dan satu kemudian dijadikan jadi satu, namanya merakit. Itu termasuk assembling. Di situ bahannya bisa dari kertas, kayu, atau tekstil. Ditotong ngono lho nang Nduk, cilik-cilik bahane terus dijadikan satu, itu namanya merakit. Kemudian teknik cetak sama dengan cor. Dicetak, kemudian las, wis tukang las toh. Biasanya pada besi dan logam. Yang keenam, teknik butser. Butser itu menggunakan bahannya tanah liat. Biasanya contohnya nek teknik butser iku bahannya yang jadi ataupun apa namanya olahane sing wis ketok itu contohnya keramik. Kemudian yang terakhir teknik pahat. Alatnya yaitu palu dan pahat. Kemudian di situ ada praktek berkarya seni patung. Ada dari patung dari kayu, patung dari sabun, dan patung dari semen. Untuk itu, anak-anak saya suruh membuat patung dari sabun. Saya kasih waktu 2 minggu. Dibuat di rumah
nanti kalau sudah selesai atau jadi ke madrasah dikumpulkan sama Bu Mun. Misalkan 2 hari jadi langsung ke madrasah, enggak apa-apa, langsung dinilaikan. Tapi syarat ke madrasah nanti ya pakai protokol kesehatan, bermasker, ora oleh seragaman. Wong kita tidak pertemuan tatap muka ndak. Nanti kalau ditanya mengumpulkan tugas dari Bu Mundrika. Nek ke madrasah jangan gerubul-gerubul 2 orang, 3 orang, ya. Jelas tugasnya apa tadi? Membuat patung dari sabun. Kemudian patung dari sabun itu bentuknya kura-kura sama bunga. Tidak boleh bentuknya selain itu. Nanti kalau dikumpulkan kok tidak bentuknya kura-kura atau bunga, saya kembalikan lagi. Paham anak-anak? Ndak usah tanya di grup nanti tugasnya apa kok ndak ada di Google Form, kok ndak ada yang ini yang itu. Ora usah bingung. Kon lapo mau membuat patung dari sabun, dibuat patung ikan sama patung bunga. Maksudnya piye ta Bu? Bak sabune iku diukir iku lho, digawe bentuk patung. Oh, paham apa ndak? Tak baleni nih ya. Membuat patung dari sabun, dibuat kura-kura sama bunga. Maaf tadi kalau bilang ikan salah. Tak baleni lagi yang terakhir sebelum Bu Mun selesai. Tugas kelas 9 membuat patung dari sabun, dibuat kura-kura dan dibuat bunga. Pilih salah satu. Nek kowe seneng kura-kura ya nggawe kura-kura, nek kowe seneng bunga ya digawe bunga. Paham nggih? Mboten nonton teng Google Form lho. Dikumpulkan waktunya 2 minggu. Meskipun 2 minggu kok sudah selesai, silakan ke madrasah, bisa ketemu Bu Mun. Bu Mun selalu di madrasah. Nggih, paham? Nah, itu yang tugas dari seni budaya kelas 9. Nanti kalau kurang jelas bisa tanya sama Bu Mun. Ndak usah tanya sama wali kelasnya, kasihan tugasnya sudah banyak. Langsung ke Bu Mun, nomornya minta wali kelas. Paham nggih? Nah, pertemuan hari ini itu materinya tadi tentang seni patung. Tugasnya membuat patung dari sabun, dibuat kura-kura sama bunga. Bunganya terserah, pokoknya pilih salah satu. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa dikumpulkan, ini masuk nilai ulangan harian. Jika tidak dikumpulkan berarti kamu tidak ikut. Kalau tidak ikut kelas 9 berbahaya. Nanti kaitannya tentang kelulusan. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.